Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Paulus Hafa di channel saya ini. Ya mungkin setelah sekian lama saya nggak ngonten lagi, setelah terakhir kemarin ngonten dan akhirnya sempat jeda berapa lama hingga nggak ngonten lagi gitu kan. Akhirnya saya mencoba untuk membuat video lagi. Ya di video kali ini saya akan membahas soal apakah doa kita itu selalu dijawab sama Tuhan ya. Jadi seringkali kita kan menggerutu itu kan, kalau kita sudah berdoa terus, kita sudah meminta pertolongan Tuhan, tapi kok ternyata seakan-akan doa kita itu nggak terjawab gitu ya teman-teman. Seringkali kita terpatok dengan apa yang kita doakan, kita seringkali terpatok dengan apa yang kita minta sama Tuhan. Kadang kita meminta pertolongan dan itulah apa yang kita harapkan dari jawaban Tuhan gitu ya. Jadi kayak kita minta apa, misal kita minta A, kita juga ingin Tuhan langsung menjawab doa itu dengan jawaban A ya teman-teman. Seringkali kita terpatok dengan hal tersebut, yang padahal kita nggak bisa terpatok dengan hal tersebut. Jadi seringkali Tuhan menjawab dengan cara lain, dengan caranya, dengan kehendaknya gitu kan. Dan itu pun sebenarnya untuk kebaikan kita juga. Jadi kayak kalau menurut saya itu Tuhan tuh mendidik kita dengan jawaban dan dengan caranya itu tujuannya untuk mendidik kita sebenarnya. Jadi kadang kita diberi kesulitan, kita diberi kegalauan, kegundahan hati, atau kita kadang merasa stres dan kita berdoa sama Tuhan meminta jalan keluar, tapi ternyata diberi jalan yang lain gitu kan. Ya itu sebenarnya kadang diberikan Tuhan untuk kita, itu untuk mendidik kita sebenarnya. Jadi tidak secara cuma-cuma kita diberikan jawaban sama Tuhan, tapi Tuhan ingin kita itu selalu belajar. Jadi kita diberi pelajaran, kita diberi pengalaman supaya kita itu terus bertumbuh gitu kan, nggak cuman stuck di situ-situ saja. Jadi apakah Tuhan itu selalu menjawab doa kita? Ya kalau menurut saya jawabannya adalah ya. Tapi Tuhan menjawab dengan caranya. Tuhan tidak menjawab dengan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dengan cara yang kita inginkan, tapi Tuhan mempunyai cara lain dengan tujuan yang sama. Jadi kayak goalnya sama, cuman jalannya yang beda gitu kan. Kadang kita misal baru kesusahan, kita langsung, Tuhan kok susah, saya pengen happy, terus Tuhan tahu-tahu kasih happy. Kalau menurut saya nggak secepat itu, nggak segampang itu Tuhan ngasih jawaban. Tapi Tuhan ingin memberi kita pelajaran hidup, memberi kita pengalaman hidup supaya kita bisa memaknai hidup lebih untuk berbahagia misalkan. Jadi mengubah pola pikir kita untuk menjadi lebih dewasa dengan memberi jawaban tersebut. Ya kalau saya pernah dengar kata-kata itu, misalkan ketika kita minta kekuatan, yang datang malah kesulitan dalam hidup kita. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Tuhan memberikan kesulitan tersebut agar kita menjadi lebih kuat. Jadi kadang doa kita itu dijawab dengan caranya Tuhan, bukan dengan apa yang kita harapkan. Misalkan kita minta kekuatan, tahu-tahu kita dikasih kuat gitu, enggak. Kalau kita minta kekuatan, kadang Tuhan memberikan kita kesulitan supaya kita tuh belajar dan bertumbuh untuk menjadi lebih kuat. Kadang kita juga bisa ambil contoh, kita meminta sebuah kebijaksanaan, tapi yang dikasih Tuhan adalah permasalahan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya kita belajar untuk menjadi lebih bijak dari permasalahan yang kita dapat tersebut. Jadi kita belajar untuk berpikir, belajar untuk berbijaksana dengan pertolongan Tuhan gitu. Jadi teman-teman jangan kecewa dengan jangan sekali-kali atau jangan sampai teman-teman itu menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan gak jawab doaku? Kenapa sih kok aku minta ini malah dikasih begini, aku minta A dikasih B, C, D gitu kan. Ya karena
kita terlalu beranggapan bahwa kita minta A, kita juga akan menerima A. Padahal kalau Tuhan yang menjawab itu, Tuhan punya rencana tersendiri. Semua yang kita alami itu Tuhan pasti punya rencana di balik kenapa sih kita mengalami hal tersebut. Jadi kita berdoa A, mungkin jawabannya B, C, D, E, F, tapi tujuannya adalah A, tapi dengan cara yang lain supaya kita lebih dewasa, kita lebih belajar untuk besok-besok tuh kita tidak kesulitan untuk ketika kita punya permasalahan yang sama, kita sudah lebih dewasa. Jadi kita enggak kesulitan dalam menjalani permasalahan tersebut. Dan perlu dipahami bahwa teman-teman, setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu pasti mempunyai arti. Semua enggak ada yang sia-sia dalam hidup kita. Kalau teman-teman bisa memaknai, teman-teman punya iman dalam menjalani permasalahan tersebut, teman-teman akan menemukan bahwa semua kejadian-kejadian tersebut nggak ada yang sia-sia. Jadi teman-teman pasti bisa belajar dari apa yang teman-teman lewati, permasalahan yang teman-teman hadapi. Itu pasti teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ketika teman-teman mempunyai iman dan mempunyai cara pandang dari Tuhan gitu. Nggak secara gamblang hanya menerima hal tersebut sebagai masalah, tapi kadang bisa dari kacamata Tuhan itu adalah permasalahan yang membuat kita semakin dewasa untuk ke depan. Jadi permasalahan tersebut memang kita dapatkan untuk memberikan kita pelajaran supaya ke depan itu kita menjadi lebih dewasa, dan ketika mendapatkan permasalahan tersebut lagi, kita itu sudah lebih dewasa untuk menghadapi kejadian tersebut. Jadi untuk merasa doa itu terjawab atau enggak itu sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Kita akan selalu merasa bahwa doa itu enggak terjawab ketika kita selalu menganggap doa yang dijawab Tuhan itu adalah sesuai dengan cara kita. Tapi beda penerimaan ketika kita bisa memahami cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Jadi kita harus memahami bahwa ini ternyata memang Tuhan berikan ini supaya kita belajar. Jadi kita istilahnya positive thinking lah, kita ketika diberi permasalahan itu supaya kita dapat belajar, kita dapat mendapatkan sesuatu dari kejadian yang menimpa kita gitu kan. Jadi nggak seakan-akan kita minta A dijawab B, C, D terus kita nyalain Tuhan kok gini, padahal saya minta ini ternyata dijawab ini. Ya mungkin salah satu contohnya adalah ketika pengalaman pribadi saya adalah dalam hal percintaan gitu kan. Dulu saya sering gagal dalam hal percintaan gitu. Jadi kayak deketin cewek, pacaran, dan itu gagal. Dan dari kejadian tersebut semakin kesini saya semakin belajar. Terus ketika saya berdoa meminta kepada Tuhan, saya ingin mempunyai pasangan, saya ingin punya pacar, atau saya ingin punya calon pendamping hidup gitu kan. Terus yang Tuhan kasih adalah kegagalan tersebut. Ya gagal deketin, PDKT nggak jadi, pacaran gagal juga, putus akhirnya, deketin cewek lagi gagal lagi. Dan ternyata setelah sampai saat ini gitu kan, saya memahami bahwa ternyata selama ini kenapa saya diberikan kegagalan, kenapa saya diberikan putus sama pacar saya yang dulu. Terus ketika saya nggak diberikan kesempatan untuk mendapatkan orang tersebut ketika masih PDKT, kenapa nggak dikasih kesempatan untuk jadian, ya karena setelah saya pahami sekarang adalah karena saya belum siap saat itu gitu. Jadi doa saya itu terjawab ketika saya menyadari bahwa ternyata ini memang rencana Tuhan. Ketika waktu itu saya dikasih kesempatan pacaran, ya mungkin akan gagal juga, akan nggak jadi, akan putus juga akhirnya, karena secara pemikiran, secara emosi itu saya pribadi belum siap, dan saya menyadari hal itu. Jadi pada akhirnya saya menyadari bahwa ini ternyata jawaban Tuhan. Kenapa waktu itu saya belum dikasih kesempatan untuk pacaran, karena memang belum siap. Dan ya mungkin seperti itu teman-teman, kita itu nggak nyadar, kita itu kadang lupa, kita itu kadang egois, kita menyuruh Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Padahal sebenarnya
Tuhan punya rencana lain atas hidup teman-teman. Tuhan nggak mungkin memberi sesuatu hal menimpa diri kita itu tanpa sebab, tanpa tujuan. Itu kalau menurut saya itu pasti ada sesuatu hal yang bisa kita ambil ketika kita punya pandangan dari cara pandangnya Tuhan gitu. Jadi nggak secara cuma-cuma Tuhan menjawab A ya A, B ya B, C ya C. Itu soal perjalanan hidup, soal proses pendewasaan diri, proses pendewasaan iman yang mungkin Tuhan berikan kepada kita itu dengan tujuan tersebut. Jadi teman-teman, menurut saya gitu kan, ubah cara pandang kita terhadap doa. Jangan menganggap bahwa Tuhan itu bisa kita suruh-suruh. Kita minta A, kita juga minta dijawab A. Ketika nggak dijawab A, kita marah sama Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan jinnya dalam Aladin gitu kali ya. Kita minta ini langsung dikabulkan jebret, ini seperti itu. Ya, Tuhan itu mendidik kita layaknya seorang ayah dan ibu gitu. Selayaknya orang tua mendidik kita gimana supaya anaknya itu jadi lebih dewasa dalam pemikiran, dalam mental, dalam keimanan gitu. Jadi teman-teman, menurut saya ubah cara pandang teman-teman menjadi cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandangnya teman-teman sendiri, cara pandangnya ego teman-teman, sehingga teman-teman menuntut Tuhan untuk menuruti apa yang kita inginkan ketika kita berdoa. Memang kadang sulit, nggak gampang untuk dijalani, cuman ya begitulah kehidupan. Kita selalu bisa belajar dalam hal-hal yang kita alami sehari-hari. Suka, duka, itu ya itulah namanya kehidupan. Dalam kita bersuka kita dapat belajar sesuatu, dalam kita berduka juga kita pasti belajar sesuatu. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini, supaya teman-teman bisa mempunyai cara pandang lain dalam kehidupan. Jadi nggak mudah untuk menyalahkan Tuhan, karena ya banyak, meskipun orang Kristen tapi sedikit-sedikit nyalain Tuhan. Tuhan ngasih gini. Ya itu karena mungkin cara pandangnya aja yang belum dapat gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya sharingkan ke teman-teman. Semoga bisa menjadi sebuah pencerahan atau menjadi cara pandang baru untuk teman-teman, dan mungkin bisa menjadi berkat juga buat teman-teman, bisa memperingan ketika teman-teman mempunyai permasalahan. Dan jangan stop untuk berdoa dan memohon sama Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin menjerumuskan kita. Tuhan gak mungkin meninggalkan kita ketika kita berada dalam permasalahan. Tetap berharap sama Tuhan dan stop untuk berekspektasi bahwa doa kita dijawab secara cuma-cuma, secara apa yang kita inginkan. Karena Tuhan pasti punya rencana lain dalam hidup kita. Tuhan pasti punya rencana lain kenapa permasalahan atau jawaban doa yang kita inginkan itu berbeda dengan cara yang kita inginkan. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin sharing dari saya. Semoga dapat menginspirasi dan mengubah cara pandang teman-teman soal berdoa. Tetap berharap sama Tuhan, tetap berdoa, karena Tuhan itu pasti menjawab doa teman-teman dengan caranya. Ingat, dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Stop ekspektasi dijawab secara cara kita, karena ketika kita berekspektasi dan nggak dijawab dengan cara yang kita inginkan, kita akan kecewa sama Tuhan. Jadi berdoa, tetap percaya, berserah sama Tuhan, yakin kalau doa kita itu dijawab dengan caranya di waktu yang tepat. Oke teman-teman, terima kasih sudah dengerin. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya dan yang akan datang. Dadah.